Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ali Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika UIN Suskaryau. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga nantinya akan melakukan percobaan mengenai nested loop pada PLSQL. Langsung saja, jenis perulangan atau looping pada PLSQL itu ada 3. Nah, ini yang pertama yaitu perulangan sederhana atau simple looping. Lalu yang kedua, perulangan for atau for looping, dan yang ketiga, perulangan while atau while looping. Nah, pertama kita akan bahas dari perulangan sederhana atau simple looping. Nah, simple looping atau dikenal juga dengan basic looping adalah perulangan yang sangat sederhana yang akan mengeksekusi program tanpa batasan waktu. Perulangan akan berhenti ketika ada statement exit atau exit when. Nah, ini merupakan contoh sintaks dasar penggunaan simple looping atau perulangan sederhana. Lalu yang kedua, perulangan for atau for looping. Nah, for looping adalah perulangan di mana kita telah menentukan batas minimal dan maksimal untuk dilakukan proses perulangan atau looping. Nah, ini merupakan penggunaan sintaks dasar for looping. Lalu yang ketiga yaitu perulangan while atau while looping. Nah, while looping adalah perulangan yang menggunakan ekspresi boolean, artinya akan dicek terlebih dahulu sebelum melakukan perulangan. Apabila kondisi tersebut bernilai true, maka perulangan akan dijalankan sampai kondisi tidak terpenuhi. Sebaliknya, kalau bernilai false, maka akan keluar dari blok perulangan. Nah, ini adalah contoh sintaks dasar penggunaan while looping. Baik, mungkin untuk penjelasan teori mengenai nested loop PLSQL itu saja. Baik, mungkin kita akan lakukan percobaan untuk lebih jelasnya. Nah, di sini saya akan gunakan command prompt untuk menghubungkan dengan SQL Plus. Nah, cara itu kita ketik SQL Plus /as DBA enter, kita tunggu. Nah, di sini kita connect ke Oracle 11 lalu kita connect ke SQL Plus. Caranya kita klik on, lalu masukkan username dari SQL Plus kita, lalu passwordnya. Nah, ini sudah terconnect ke SQL Plus nya kita tadi. Baiklah, mungkin langsung saja. Pertama kita akan buat segitiga bintang. Nah, di sini kita langsung coba untuk membuatnya. Nah, pertama kita harus aktifkan dulu server outputnya agar nanti ketika sintaks atau code yang kita buat tadi berhasil, outputnya langsung otomatis keluar. Nah, caranya itu kita ketik di sini set server output on format cat enter. Nah, di sini nanti output hasil dari code yang kita buat bakalan otomatis dia keluar. Nah, di sini kita langsung buat sintaksnya. Pertama kita buat declare, lalu di sini kita membutuhkan beberapa variabel. Nah, untuk variabel yang pertama itu kita buat namanya variabel p dengan tipe datanya yaitu number. Nah, di sini kita beri nilai dia 15. Lalu variabel kedua itu kita buat q, tipe datanya sama number. Nah, ini nilainya kita buat 1 saja. Lalu ini
data yang ketiga itu R, variabel maksudnya R, dan tipe datanya number. Titik koma saja. Nah, mungkin kita cukup gunakan 4 variabel saja. Jadi variabel terakhir kita beri nama S dengan tipe data number. Oke, ya kita akan buat perulangannya. Pertama kita buat dulu begin. Nah, di sini saya akan menggunakan while untuk perulangannya. Pertama kita buat dulu while. Nah, ini kondisinya kita buat Q lebih kecil dari P. Lalu kita buat loop. Setelah itu di sini variabel R kita beri nilai dia 1. Nah, setelah itu ini kita buat lagi perulangan yang kedua, itu masih menggunakan while. Nah, ini kondisinya R itu lebih kecil dari P dikurang Q. Lalu kita buat loop. Nah, di sini kita buat outputnya. Kita buat DTS output. Nah, di sini kita cukup menggunakan put saja agar dia tidak ke baris baru. Nah, di sini outputnya kita beri untuk space bintangnya nanti. Jadi kita buat space saja. Lalu selanjutnya kita buat R, variabel R kita beri nilai R ditambah 2. Lalu kita buat N loop. Oke, kita buat perulangan yang ketiga. Nanti kita akan gunakan 3 perulangan, tapi untuk perulangan ketiga ini kita gunakan for S. Ini kita buat dia 1 sampai dengan Q. Oke, kita buat sini loop. Nah, ini kita buat output output lagi. Lalu kita buat bintang. Oke, lalu kita end loop. Selanjutnya kita buat lagi outputnya. Nah, di sini kita gunakan new line untuk memberikan baris baru pada outputnya nanti. Oke, lalu di sini Q nilai Q buat loop. Nah, terakhir kita buat N, lalu kita beri slice untuk melihat hasilnya. Oke, enter. Nah, ini dia hasil dari code yang kita buat tadi atau tadi. Dan di sini dia berbentuk segitiga bintang. Nah, baik, selanjutnya mungkin kita akan mencoba membuat persegi dengan menggunakan bintang. Oke, di sini kita langsung saja ketik sintaks atau code-nya. Pertama kita tinggal ketik begin. Nah,
Nah, di sini saya gunakan for untuk perulangannya. Oke, sini kita beri variabel p. Nah, di sini kita beri batasan untuk awal dan akhir dari variabel p ini. Nah, di sini kita beri batasan awalnya 1 dan akhirnya 8. Lalu kita buat loop. Nah, yang kedua ini kita juga buat dengan kode yang sama, tetapi di sini variabelnya kita buat namanya Q. Batasannya kita buat sama karena persegi sisinya kan sama. Oke. Nah, di sini kita buat outputnya. Lalu kita tutup dengan loop. Kita buat untuk membuat baris baru pada outputnya nanti. Jadi kita buat sini outputnya. Ini kita buat new line agar dia memberi baris baru pada outputnya nanti. Lalu kita buat end loop. Nah, di sini kita tutup dengan n. Lalu kita beri slice. Oke, lihat outputnya. Nah, di sini outputnya sudah berupa persegi dengan menggunakan bintang tadi. Nah, di sini jika kita hitung barisnya dan kolomnya itu sama, yaitu di sini karena sudah kita buat batasannya itu sama-sama 1 sampai 8. Nah, bisa kita buktikan. Kita hitung barisnya. Sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kolomnya juga ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lalu berikutnya itu dia akan mengikuti. Nah, mungkin kira-kira seperti itu untuk nested loop pada PLSQL. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan pada video ini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.